Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Ya, kami tiba di Gua Maria Santok. Ini kondisinya, depannya sudah lebih baik, dibersihkan. Di arah ke sana menuju ke Malaysia. Sana menuju ke Sambas. Ada banyak patung-patung. Oke, ini akan masuk ke dalam. Masuk ke dalam sekitar 300 meter. Nah, ini kita memasuki kawasan berhutan. Satu keadaan yang luar biasa. Baik, kita bisa merasakan napas hutan ketika masuk ke Gua Maria Santok ini. Jadi ini satu kawasan yang di bawahnya itu ada banyak terowongan terbentuk dari perubahan struktur tanah sebetulnya. Namun karena di atasnya itu banyak perakaran pohon-pohon besar, lalu kemudian batu penyangga yang ada di bawah itu posisinya menjadi lebih kuat akibat perakaran tadi itu, akibat pohon-pohon itu. Jadi Gua Maria Santok ini sebetulnya gua alam. Dia memang tidak dibentuk berdasarkan hanya sekedar kawasan yang khusus, yang bagus, tapi memang karena
alam membentuk gua itu. Jadi ini satu anugerah dari Tuhan lah pada masyarakat di sekitar Sasak, Kecamatan Sajingan ini. Mereka boleh memiliki Gua Maria yang diberikan oleh alam. Ini jalanannya udah disemen, berlumut, dan jalanan ini hari-hari tertentu licin. Nah, itu contohnya, ada banyak lubang-lubang seperti itu. Nah, itu kalau kita perhatikan tuh lubang. Nah, jadi kawasan ini, bukit ini, di bawah sana sebetulnya penuh dengan gua. Nah, coba lihat bagian ini. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau berjalan di sini harus relatif hati-hati karena bisa jadi kaki kita terperosok. Pohon juga besar-besar. Ini kita bisa melihat nih. Ini pohon besar sekali. Jenis-jenis bengkirai. Nah, sengaja pohon-pohon ini tidak ditebang, tidak dijadikan papan, karena jika ditebang maka perakarannya akan membusuk dan itu bisa berdampak terhadap gua yang ada di bawah. Nah, ini banyak dibangun jalan-jalan seperti ini. Nah, tuh. Jadi bisa tembus di sana juga, bisa tembus. Ini hanya untuk memudahkan saja. Kita akan terus berjalan. Ya, puji Tuhan ada misa. Kawasan ini memang disakralkan oleh masyarakat. Ada ibadah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu pada negeri ini bila semua umat-Mu yang akan dijalankan atas mereka ini, dan juga akan melakukan perjalanan untuk mereka diri dan diberikan kesehatan. Kristus Tuhan dan Tuhan kami hidup dan berkuasa bersama Allah dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Sebelum berkat penutup nanti ada pengumuman.
Saudara-saudara terkasih, semoga Tuhan memberkati dosa dan menghantar kita hidup di atas sana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dari sabda dan minggu yang ini sudah selesai. Marilah kita pergi dari utus untuk pewartaan kabar gembira bagi banyak. Berapa lama bertugas di sini? Baru belum 1 minggu ya. Baru 12 hari, Pak. Oh, baru 12 hari. Jadi tinggalnya di mana? Tinggalnya kadang-kadang di apa? Tinggalnya di Sambas. Oh, Sambas. Di Sambas itu, lalu kadang-kadang saya ke sini. Oh, gitu. Ini anak-anak di sini. Kalau dulu masa pandemi COVID-19 ada misa enggak di sini? Enggak ada. Jadi baru komuni baru ini juga. Paroki mana, Bu? Stella Maris. Kami Stella Maris. Kita Stella Maris. Biasa ke bonus kalau semuanya. Jarang nggak Stella Maris. Bagus loh, saya aja baru. Pak Rupit yang ngajak saya jadi. Aku sejak tahun 2009 ke sini. Oh, gitu ya. Penelitian dulu aku ke sini. Bagus. Ini saya rasa mungkin sudah belum ada buat video khusus ya. Itu dia, belum promosi. Saya akan promosi. Promosi Banyak sih. Alami. Memang dari alam dari dia tidak dibuat-buat. Enggak dibuat-buat. Itu di bawah sana. Bapak dari mana, Pak? Tapi dari Sambas. Dari Sambas. Sering misa di sini? Sering. Sering. Apa yang membuat tertarik ke sini, Pak? Di sana. Ya. Apa yang membuat tertarik ke sini? Ini enak kalau berdoa itu betul-betul. Kisik. Alamnya ya. Boleh tahu, Pak, Bapak siapa namanya? Saya nama Adrianus. Adrianus. Kalau Ibu? Yolanda. Yolanda. Sambas ya. Ya, kami anak-anak biasa. Saya mau coba menyampaikan ke kalayak bahwa ini gua yang sangat alami dan harus terus didukung agar ini bisa menjadi destinasi liturgi. Ya. Biasa sekali, bagus. Bagus, sudah tuh.
Hanya memang dia ini kan didukung oleh pohon-pohon ini. Kalau pohon-pohon ini ditebangi, maka habis. Tidak bikin tempat tuh. Ini dilindungi. Ya itu dia. Ini harus menjadi kawasan yang dilindungi. Kayak banjir habis tuh. Ini kemarin banjir kena enggak ya? Enggak. Enggak, ini enggak Pak. Enggak banjir ya. Frater Sugeng dari mana asal? Saya tadi orang diri Pak, dari Oh dari, nah, bagus lah. ada 2. Ada 2. Nanti pergilah habisan anunya. Siap, siap. Saya Pak Kristianus. Saya dosen di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Di mana Pak? Kuburaya tuh, Setakat Negeri. Pastor Mayang. Pastor Mayong. Tuh pastor, pokoknya pastor-pastor semua lah. Iya. Pastor Mikael, Pastor Pras. Ini bagus Pak, alam-alam kita nih kan. Luar biasa. Kalau buat anak dasar, kakak. Kalau ada anak-anak yang mau kuliah. Au. Makasih Bapak. Luar biasa. Siapa Pak? Buat tinggal di kebun. Oh, ya. Boleh. Ada kebun. Boleh. Betul buat tinggalnya. Di mana Pak? Kebun. Kebunnya di mana? Karena udah ditasak. Tahu dia. Nanti dulu ya Pak, nanti Oh. Bapak beli ya. Ah. Luar biasa. Pak Agus ini. Saya semua kemarin. Jadi di gua luar biasa. Banyak apa bangunannya. Ini yang unik. Ini kan asli. Menurut Frater Sugeng ini paling unik ya. Ini dia unik Pak, unik. Dan ini adalah kalau saya nyebutnya anugerah dari Tuhan untuk orang di Sasak dan sekitarnya ini. Pertama kali juga kesini kan, Uh-huh. lihatnya bagus, ini sangat apa harus dipelihara lah. Harus dipelihara. Tapi kan rata-rata kan jawabannya buat Rata-rata sih yang saya amati ke wilayah Kalbala ini buatan semua. Iya. hanya katanya yang di Sintang udah mulai juga yang membuat kayak gini. Mungkin kolam tuh, kolam. Kelam sih dah jadi, cuman kan beda. Ya, ini lebih nuansanya bagus. Ah, Ini yang harus dirawat. Ini bagus sih. Biasanya sih Pak dari Pontianak, dari mana-mana. Oh, pegang. saya Supaya tahu dari kawan juga sih sebenarnya dia kan apa ada pameran dia kan jual kopi itu jual air kopi atau kan ada di pameran di daerah ini nah, dia bilang ada ini gitu. Oh saya coba jual itu sampai mau lewat jadi tugasnya saya itu kan sering ke ini pening ini sering di Sungai Bening. Saya punya Aru. Jadi memang daerah ini daerah jelajah kami. jalannya masih sangat jelek. Jalan bagus. Siapa yang dari Sajingan? Dari Sasak? Coba dari Sasak. Kenal Pak W enggak? Pak W. Oh ini Pak W, kenal enggak Pak W? Pak W. Kenal ya. Sehat enggak dia? Sehat ya. Dari jalan ke Sasak. Oh gitu. Dan ditambah terus. Oh jadi tambah. Dia supir pastor Pak. Oh gitu. Supir pastor ini. Dengan film bagus tempat ini. Mari kita berdoa sini. Tapi udah bawa ini kok. Bu, Ya, ya. Ya, terima kasih.
Ini salah satu bagian dari Gua Maria Santok, dan ini satu tempat yang sangat enak untuk deposi. Frater Sugeng, apa yang ingin Anda katakan berkenaan dengan lokasi ini? Baik, umat beriman, terima kasih. Saya melihat pertama kali sih di sini ya sangat indah sekali ya. Pertama itu untuk berdoa itu sangat mendukung sekali, karena kalau kita lihat memandai sekali ya umat beriman. Puji syukur bahwa tempat ini dipilih oleh Saudara Dina Kapusing untuk umatnya, dan umat harus mendapatkan bahwa doanya itu sangat penting. Dan di sini saya rasa cocok sekali ya Pak, cocok sekali. Betul. Tempat ini cocok sekali untuk berdoa bersama umat, dan semoga nantinya setelah umat mengetahui tempat ini silakan datang, kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Dan ini sangat unik sekali. Ini bukan buatan. Ini bukan buatan. Tapi ini hasil rakitan dari alam sendiri. Nah, silakan datang. Ya, dan ini bagian salah satu bagian dari kompleks gua ini. Ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan juga, sebetulnya di gunung ini ada banyak gua. Bahkan perjalanan menuju ke tempat ini tadi kita melewati banyak gua. Hanya memang yang kemudian diurus untuk peribadatan hanya beberapa saja. Dan tentu ini memerlukan dukungan kita semua, dukungan umat Indonesia dan umat Katolik dimanapun. Kawasan ini adalah bukit, ada hutan, lalu tentu saja ini karya Tuhan yang sangat luar biasa, yang pantas disyukuri. Lalu tentu saja kawasan ini memerlukan perlindungan agar tidak segera menjadi kawasan kebun sawit atau apapun yang bisa menyebabkan gua ini hilang. Kira-kira begitu pesan kami. Saya kebetulan salah satu pemerhati mengenai agama, khususnya agama Katolik, dan saya sangat konsen dengan tempat-tempat suci seperti ini. Ya, episode kali ini saya memang lebih fokus ke Gua Maria Santok, setelah sebelumnya saya menyoroti Gua Maria Anjungan yang kemarin ada mukjizat, di mana banjir bandang yang mestinya memporak-porandakan Gua Maria Anjungan ternyata sama sekali tidak ada yang rusak. Itu tentu berkat campur tangan Bunda Maria, karena itu memang rumahnya, dan ini juga rumah Bunda Maria. Jadi demikian Frater. Semoga Frater segera ditabiskan dan kami umat Katolik bahagia dan bangga. Ya. Baik, kita mari berjalan dari posisi ini pergi ke ruang utama di sana. Di sana itu Pak, di tanah itu katanya ratusan meter masuk. Ini tembus katanya sampai ke arah Haruk. Oh gitu. Itu sana tuh, itu belum masuk kita sampai sana. Oh gitu, lubang-lubang ini. Nah, makanya tadi Bapak bilang ini masih sebagian. Ada beberapa iya. tembus sana Pak, coba. Iya. Sana lagi tuh. Coba Frater tunjukkan agak arah ke sana biar umat yang tempat lain bisa melihat. Nah, jadi itu ada semacam lapisan lorong. Lorong itu ternyata menurut cerita masyarakat di sini Bisa tembus ke arah Aruk. bisa tembus ke arah Aruk. Tapi arahnya kita nggak tahu kemana. Tapi katanya, konon katanya ini bisa tembus lah nih gua nih. Hanya yang dikelola, betul kata Bapak tadi, bahwa sebagian aja yang dijadikan untuk tempat doa. Makanya harus kita pelihara ini. Nah Pak, itu Pak tembus lagi, masuk lagi. Kayak ini permisah, kayak labirin.
labirin. betul. Dia ini Labirin, betul. Konsepnya konsep labirin. Jadi kalau mungkin orang-orang dulu yang membuat ini apa? Atau buat konsep Luar biasa. Kalau labirin sih sebetulnya menurut teori murni alam. ya. Murni alam, dan ini sebenarnya terbentuk dari air. Jadi ini ada sungai, ini sungai alam. Sungai alam, dan tentu saja ini sungai biasanya tidak akan pernah kering. Karena sebetulnya ini hulu dari beberapa sungai. Kalau menurut teori. Ya. Kalau membaca ilmu tanah begitu ya seperti itu. Ya. Dan ini umat coba cek sini Pak, dok. Tuh. Di sana tuh jelas. Umat sana tuh Pak. Iya. Nanti Di sana ada terang. Terang, ada di sana nanti di terang itu ada lagi katanya seperti ini masuk lagi. Masuk lagi. Ya, Jadi yang terang di ujung sana itu Ada itu adalah satu lubang yang tembus ke atas, lalu- sehingga sinar matahari bisa masuk. Lalu ada lagi masuk seperti ini juga. Ada lagi masuk seperti ini lagi. Dan orang katanya masyarakat sini belum berani ya Pak. Iya, karena ini kan dia ini memang dari kapur sebetulnya. Kapur, hanya terus terang saja kalau terjadi sesuatu di atas pada saat ada orang sedang ada di bawah memang beresiko. Jadi memang harus dipastikan tidak ada beban di atas untuk bisa mengeksplorasi gua ini. Ya. Dulu tahun 2009 pertama saya ke sini, memang daerahnya masih boleh dikatakan dipenuhi banyak kelelawar waktu itu. Sehingga lantai yang kita injak ini Prater, ini dulu banyak kotoran kelelawar. Oh gitu ya. Iya, banyak kotoran kelelawar. Nah, sekarang karena sering didatangi, sering dibersihkan, bahkan ini coba lihat, ini kan lilin nih. Ini sisa-sisa lilin. Sisa-sisa lilin. Keren sekali. Ya, ini anugerah Tuhan kepada orang Sasak. Memang sangat berharap ini betul-betul menjadi destinasi untuk wisata religi umat Katolik yang ada khususnya di Keuskupan Agung Pontianak. Nah, ini jadi tuh masih ada labirin-labirin lain. Terus Masuk. ya, ini sebagian dari OMK. Kita aruk sama Iya. Ya. Luar sana. Ini pemudahan ya. mantap. Dia seperti ini. Jadi yang betul-betul dari Sajingan, Sasak siapa? Saya dari Sajingan. Sajingan. Kalau menurut Sajingan. cerita Freddy ini bisa tembus ke mana ini? Katanya tembus ke arah sana tuh ya. Lubang-lubang ini kan. Kalau misalnya ada yang berani enggak ya? Kurang tahu ya. Itu Pak, masyarakat sini Nggak ada yang pernah ngejelajah. itu Tidak berani. nggak berani, Bu, karena coba kita lihat di situ tuh ada lubang lagi terang dalam tadi tembus lagi, ada lagi katanya. Ya kayak labirin. Kotak-kotak. Sesat gitu ya. Untuk mengingatkan umat Katolik, ada 12 janji hati kudus Yesus. Mereka kalau tahu nih banyak nih. Oh jangan Bu, nanti enggak tanggung risikonya kan ini. Kami di sini mungkin Bu. Ada pastor per minggu sama kami sini lah. Kami merawatnya kan Freddy. Di sini kami ada. Kelihatan Kami ini kawasan berhutan. Jadi gua ini betul-betul kawasan berhutan. Bagi yang merindukan napas hutan primer, maka sempatkan diri berkunjung ke Gua Maria ini sambil berdoa, sambil bisa menikmati karya Tuhan yang luar biasa berupa hutan, dan pohon-pohon di sini terjaga karena apabila pohon ini ditebang maka gua ini bisa rusak, dan ini memang bisa menjadi kawasan yang kelak tujuan utama untuk wisata religi Katolik, terutama di Keuskupan Agung. sini buat kita. Kalau apa untuk doa pribadi, sehari,
Hanya dulu katanya Bu, pernah orang bersemedi di sini katanya ada macan. Masih ada macan, belum ada sawit tuh. Iya, saya pernah mendengar itu juga. Tapi karena sekarang kan dah dikelilingi sawit. Dan enggak lagi dia kesini. Macannya kalau masih bertahan sini kasihan dia. Kasihan. Stres dia. Manusia juga takut. Ya. Bagus ini. Kawasan ini kira-kira 40 km dari perbatasan Malaysia. Ya. Dari Sambas kira-kira berapa kilometer, Prater? Ready, berapa kilometer kalau dari Sambas ke sini? Sambas. Apa ya? Barangkali Perasaan sekitar 80 mungkin 60-an. 60 sekitar begitu. Lebih dari kita tadi itu. Enggak nyampe enggak Ini nyampe. dari Sambas ya? Ya, dari Sambas. Dari Sambas tuh 1 jam. Satu jam. 1 jam. 1 jam itu berapa? 80 itu. 60-an situ. Dengan jalan yang luar biasa bagus karena memang ini jalan boleh disebut langsung ke kawasan border, ke kawasan perbatasan. Jadi teman-teman umat Katolik di Sarawak, Malaysia juga boleh menggunakan informasi ini untuk beribadat di Gua Maria Santok di Desa Sasak, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Pasti pemirsa bisa mendengar suara air. Itu suara murni air. Itu air jatuh dari atas. Ini kan nanti bisa kita mampir Bu. Kalau sudah ada tempat ini mampir. Oke, jadi ini yang bagiannya tadi. Terus sekarang saya ingin mengeksplor lewat kata. Coba itu. Mereka hanya pengalaman apa? Cara menatanya aja. Bagus. Kalau kita ini kurang, tapi tempatnya bagus ini. Ini sudah di semen, jadi nah ini menjadi tempat yang penting sekarang, air kudus. Jadi ini salah satu yang merupakan hasil dukungan dari banyak sponsor untuk merenov lantai dari gua alam ini. Sekarang dibikinkan air kudus. Di situ ada keran-keran, ada listrik. Listrik ini hidup sepanjang hari kah? Sepanjang hari, Pak. Dari tenaga surya kah? Oh, PLN. Ya. Jadi cenderung hidup sepanjang hari, terutama siang. Nah, coba perhatikan ini. Jadi umat yang belum ke sini boleh jalan sangat bagus dari Sambas menuju tempat ini tidak sampai 1 jam. Tapi ada foto ya. Tapi kita nggak teh. Buat dulu airnya. Oh. Kita itu kan kepercayaan kita aja. Sudah dari ini Pak. Sudah dibuat. Ini seorang ibu
mengambil air Ini kudus. Bapak, Bu. Ibu melihat di sini. Nah, jadi mengambil air kudus. Nah, air kudus alam Alam. sudah diberkati, dan tentu ini bagus untuk mendukung kepercayaan kita. Karena alam kan dia agak aneh. Nah, karena ini alam, jadi dia dari perakaran seperti yang tadi menetes dari atas itu. Nah, ya. Itu Bu. Ini air minum saya, ini air kudusnya. Air kudus. Nanti ada yang nanya nanti Pak, kenapa warnanya seperti ini? Karena penyesuaian dengan Alam. alam. Air akar, Dari akar. Iya. air akar. Nanti lain juga untuk orang ya, Bu. Saya tahu air kudus warna putih dia bilang gitu. Keren. Itu lah Pak. Begitu dia. Itu Pak. Dia tuh berlapis-lapis Labirin. kayak labirin kan. Dalam-dalam sana tuh ada. Berarti dia ini seperti ini karena air. Ada ikut air ini. Nah, air ini. Jadi dia seperti ini terkikis gitu. Saya rasa tembus ke laut ini. Kan? Bisa Atau jadi. air sungai tertentu kayak labirin itulah. Dia kan ikut sungai kan? Nah, tuh Pak dalam itu dalam. Matikan. Ini nanti dari sana ada ibu bapak yang membuat kolom ini. Kolom ini mau tata lagi. Ya. Mungkin belum maksimal ini. Airnya unik. Cantik ini. Air unik. Sana ada dua Pak, dalamnya masuk lagi tuh dalam. Ada gua lagi ya. Sana tuh, kayak ini bener ya. Tuh Prater Sugeng sedang menjelaskan ada gua lagi di ujung. Di dalam sana tuh ada lagi selokan masuk ke sana. Ya. Jadi memang ini bukit penuh dengan labirin. Labirin itu seperti apa yang terdapat pada ikan tuh. Labirin. Ini jika tidak ada listrik, ini gelap biasanya. Ya, baru pertama ke sini, saya datang tahun 2009 itu memang gelap. Nah itu dibuat pesannya Pak, ada pesan untuk pesan Gua Maria Santok tuh ada 3 itu yang untuk umat, Oke. untuk hadiah Bunda Maria, untuk jiwa-jiwa, Gua Maria, mungkin ada juga sini masuk Gua Maria Santok. persis lah labirin ini. Ada ikut sungai. Ini Pak. Ini Pak. Iya, iya. Ini Bu. Tuh. Tuh tembus sana. Dalam tuh tembus. Nah, yang tadi Bapak temukan di perjalanan tuh, itu dia. Tuh. Coba airnya, airnya bagus. Coba cukup Pak. Berarti tembus ke yang luar sana tadi. Tembus Bu. Karena kayak labirin. Jadi ini memang tembus menembus lah kawasan ini. Tuh bagus dia tembus. Tuh sana juga tuh Pak. Dan ini batu. Ini batu. Batu. Jadi hanya memang batunya tuh ada yang apa seperti juga ada bersisik juga, yang kemungkinan jika tidak ditopang oleh hutan dia akan segera runtuh. Iya. Ini coba lihat, ini batu-batu semua nih. Nah, ini batu. Ini batu. Nah, jadi ini dia. Pastor Perminus. Pastor Perminus. Oke. Pesan Gua Maria Santok. Berdoalah 3 kali Salam Maria setiap hari. Yang pertama untuk hadiah Bunda Maria. Yang kedua untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Yang ketiga untuk seluruh umat manusia
demi perkembangan. perkembangan hidup rohani dan jasmaninya. Jadi ini pesan yang sangat bagus untuk kita umat Katolik dimanapun berada. Oke. Nah, sekitar sini tuh dipagar. Kita kawat supaya orang nggak masuk. Oh ya. Nggak riak dan takut rontok. Betul. Jadi memang akhirnya dipagar di atas gua tadi itu ada pagar besi, pagar berduri, Berduri. Ya. kawat berduri. Ya, satu upaya yang sangat bagus untuk melestarikan gua ini. Ya. Jadi kalau datang ada tulisan Gua Maria Santok ya. Bisa kalau umat apa banyak itu misalnya di sana. Kami dulu hari Sabtu. Ya, jadi ini dikunci para umat sekalian sehingga memang relatif terjaga aman. Ini dipagar kelilingnya. Jadi semua kawasan yang tadi tempat peribadatan itu dipagar dan juga memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ada hand sanitizer, Detol. Jadi meskipun di kampung kami juga semprot, ada alat ini rapid test Iya. ukur suhu ya. Iya. Tembak. Sebelum mereka masuk juga kami tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk sementara. Iya, betul. Dan jangan lupa ini kawasan berbatasan dengan Malaysia. Ya. Jadi memang kadang-kadang isu perbatasan tuh cukup sensitif. Nah, jika umat ramai pada hari-hari tertentu, misa diadakan di tempat ini. Ya, di sini Pak, tempat terbuka ini. Ya, tempat terbuka ini. Karena tadi itu melindungi agar gua itu tetap mampu sesuai dengan daya tampungnya lah. Berapa daya tampungnya? Berapa Freddy? Ribuan dah. Ada seribuan lebih ya, 2.000. Enggak 2.000. Enggak ya, 1.000 ya. 1.000 saya kira udah maksimal tuh. Ya. Kalau memang pas bulan ramai memang di sini lebih baik. Kadang 3 kali. 3 kali bisa ya. Bulan 10 Pak. Dan lima kemarin suka nggak? Enggak. Enggak ya. Gara-gara COVID. COVID ini memang memisahkan. Ini kayu-kayunya nih masih Terbalik. Yang dekat menjadi jauh. Yang jauh menjadi dekat. Itu apakah itu karena Coba Anda perhatikan di situ semua adalah pohon-pohon yang sebetulnya bisa dijadikan papan. Tapi tidak boleh dialih fungsikan. Oke, demikian perjalanan kita ke Gunung Suci. Jadi ini jalan perjalanan waktu pergi tadi dan pulang melewati yang sama. Prater mau menunjukkan ada gua juga di bawah. Ya, ini bisa tembus kemana-mana. ya tembus dari gua tadi itu. Enggak Pak. Nah, memang labirin Pak. Labirin. Ya ini Sana lagi tuh. sana lagi. Yang sana itu ini dan rotok kemarin tuh karena orang inca. Ya, Itu dia sebenarnya masih ada dalam lingkungan. betul itu dia makanya saya heran juga loh. Gantung seperti ini dia Bu. Heeh. Karena orang ingin melihat gua itu masuk jalan kaki Rontok, rubuh, Ada lagi katanya di lubang di bawah tuh rubuh bertingkat badai nih. tingkat Pak. Dia masuk ke sana katanya tembus kemana-mana. Iya, ya. Dan ini karena masih ada katanya apa tuh Binatang. binatang itu makanya rumah biara di sana itu diperkuat. Di mana rumah Bu Yara kita yang depan tuh kah? Di depan itu Pak. Ini jalan di sana Bu. Ini buat dibuat jalan. Biasanya kalau bulan Maria di sini mereka buat jualan, jualan patung atau apa. Iya. Ini Dibuat tempat untuk inilah untuk memudahkan umat mendapatkan keperluannya lah, keperluan ibadah, lilin, patung, buku-buku biasanya. tidak terlalu luas lagi Pak karena sudah sawit sana. Sawit ya, jadi ini memang kawasan ini sudah di enclave sebetulnya karena sudah dikelilingi kebun sawit. Pusing kayak Pak. Tadi jubah sekolah tuh gak pusing. Ya, itu berarti yang bonus yang ujung sana kita ya? Si Antan. oh Antan, oh kita di situ. Itu ya, Pak.
Pastor Kosmas di situ dulu. Kosmas, ingat. Sekarang dia tugas di Rumah Sakit Antonius. SMA. Ini Pak. Wah gitu. Ngeri ini Pak. Iya. Pak. Masuk ke sini Pak. Itu. Tembus lagi dalam tuh lebih seram tuh. Lebih seram. Ada di Seram. sana kan? Ya katanya orang ini bisa tembus ke Malaysia. Wow, ini lubang. Zaman Jepang katanya. Zaman Jepang, zaman perang itu. Orang sembunyi. Katanya mungkin ini juga dibuat-buat film itu, cuman kita nggak tahu sejarahnya. Nggak tahu sejarahnya. Tapi dari kita sebenarnya. Betul. Betul. Yang buat film anak rantau Malaysia tuh bang. Oh, itu kan. Itu tahu nggak di mana? Oh ya, Buat filmnya. Di mana itu, Bu? Tuhan. Itu apa tuh? Danau Light. Ini adalah rumah yang diperuntukkan untuk prater dan petugas gereja yang bertugas di Gua Maria Santok ini. Ada beberapa kamar. Jika bermalam bisa bermalam sini berarti. Ya, jadi iya sih, tapi tujuannya memang untuk bermalam. Mudah-mudahan suatu hari nanti tempat ini bisa dipakai untuk pembinaan rohani. Karena secara lokasi sangat strategis. Ini di kursinya. Bawalah mereka sini nanti. Biar nggak prater Sugeng tahu mereka. Oh. Siap. Bang, nanti prater akan ditabiskan ke Singkawang. Dia akan beritahu kita pergi. Oke, siap. Kenapa dia dengan Mak Nolan, Pak? Oh, yang membuat patung ini, Pak. Nah, Ini dari Kalau mukanya memang agak dari mana, Freddy? jelas. Mangkat. Nah, dari dari Pemangkat. Pemangkat ya. Hah? Saya waktu tahun 2009 tuh patung-patung ini di pinggir jalan waktu itu. Oh, Berjejer di pinggir jalan. Iya, ya. yang Belum diangkut kan. belum nyangkut ya. Ya. Ini rumahnya. Bukan apa?